Selamat pagi, Nak. Selamat pagi, Bu. Apakah suara Ibu terdengar dengan jelas dari tempatmu? Ya, Bu, sudah terdengar dengan jelas. Oke, kalau gitu syukurlah. Kalau boleh Ibu tahu nama kamu siapa, Nak? Dari kelas berapa ini? Nama saya Lila, Bu. Saya dari kelas 10, Bu. Oke, Nak Lila. Salam kenal ya. Ya, Bu, saya juga salam kenal. Oke, kalau gitu Ibu juga ingin memperkenalkan diri Ibu juga dulu ya. Ada pepatah nih yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, untuk itu kita alangkah baiknya saling mengenal dulu ya, supaya nanti kita ngobrolnya juga jadi lebih nyaman gitu ya. Baik, Bu. Oke, perkenalkan nama Ibu, Ibu Putri. Ibu adalah salah satu guru BK di sekolah Nak Lila. Jadi Nak Lila bisa memanggil Ibu dengan sebutan Putri saja gitu ya. Bu, siap. Sebelumnya, apakah Nak Lila sudah pernah mengikuti konseling baik itu secara langsung maupun online, Nak? Kalau sejauh ini sih saya belum pernah mengikuti konseling, Bu. Oke, kalau begitu Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu nih sebenarnya itu konseling itu apa sih gitu ya. Oh iya juga Ibu sebelumnya memohon maaf nih karena tidak bisa melakukan konselingnya secara langsung atau offline karena keadaan belum membaik ya Nak. Jadi kita hanya bisa melakukan konseling secara online dulu ya. Baik, Bu, tidak apa-apa. Baiklah kalau gitu. Jadi konseling itu merupakan sebuah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konselor, yaitu di sini Ibu sebagai konselornya dan Lila sebagai konselornya dalam memecahkan suatu permasalahan maupun ingin berkonsultasi mengenai suatu hal. Nah, lalu bedanya konseling kita hari ini itu dilakukan secara online gitu. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin dilakukannya secara langsung atau offline gitu. Apakah Lila bisa menangkap informasi yang Ibu sampaikan tadi? Baik, Bu. Saya sudah cukup memahami informasi yang Ibu sampaikan tadi. Oke, Lila. Oh iya, jika nanti selama proses konseling mungkin sinyal Ibu itu putus-putus atau suaranya tidak cukup terdengar dengan jelas, atau mungkin Ibu terpental dari Zoom, nanti Lila bisa memberikan kabar kepada Ibu ya, begitu ya Nak? Baik, Ibu. Nah, Ibu sebagai konselor di sini juga dalam melakukan konseling kita nanti, Ibu juga memegang asas-asas yang harus Ibu penuhi. Salah satunya itu ada asas kerahasiaan yang dimana Ibu nanti akan menjaga semua hal yang nantinya Lila akan sampaikan kepada Ibu dengan aman gitu. Jadi Lila tidak perlu ragu atau malu-malu gitu ya untuk mengungkapkan apapun yang nantinya Lila rasakan. Gitu ya, Nak. Baik, Bu. Saya sudah cukup memahaminya. Nah, selanjutnya Ibu juga ingin memberikan informasi terkait peraturan konseling kita hari ini secara online. Ibu memohon kepada Lila untuk mencari tempat yang kira-kira aman dan nyaman, juga terhindar dari kebisingan ya, Nak. Lalu Ibu juga mohon kepada Lila untuk mencari tempat yang kira-kira sinyalnya stabil dan bagus. Lalu Lila juga bisa menyalakan kameranya ya Nak selama proses konseling kita berlangsung nanti begitu. Apakah Lila dapat mentaatinya? Baik, Bu. Saya dapat mentaati peraturan tersebut. Oke, kalau gitu. Apakah Lila sudah siap untuk melakukan konseling hari ini? Hmm, Sebelum memulainya, saya ingin bertanya, Bu, apakah boleh? Boleh Nak, silakan bertanya saja Lila, silakan. Baik, Ibu. Konseling ini memangnya hanya saya sendiri ya, Bu? Sepertinya saya lihat dari tadi itu
nggak ada teman-teman saya yang lainnya, Bu. Oke, Lila mungkin bingung ya, kok konselingnya cuman Lila sendiri sama ibu gitu ya. Iya Lila, memang konseling kita ini adalah konseling individu. Jadi di sini hanya ibu dan Lila saja yang mengikuti konseling ini. Kiranya mengapa lah? Saya itu sebenarnya masih agak bingung gitu sih, Bu. Kenapa kok saya tiba-tiba itu dipanggil oleh guru BK untuk mengikuti konseling ini, Bu? Oke, sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya supaya Lila tidak bingung gitu. Jadi begini, Ibu itu mendapatkan data mengenai absensi Lila, bahwa Lila itu sering tidak masuk sekolah. Apakah benar begitu, Lila? Oh, iya, Bu, benar begitu. Saya memang sering nggak masuk sekolah, Bu. Nah, kalau begitu, boleh Ibu tahu hal apa yang menyebabkan Lila sering tidak masuk sekolah? Jadi sebenarnya itu saya sering sakit, sering sakit gitu, Bu, karena sering tidur larut malam. Jadi saya nggak masuk sekolah, Bu. Lila sering sakit karena tidur larut malam. Memangnya kegiatan apa sih yang Lila lakukan sehingga membuat Lila jadi sering tidur larut malam? Saya biasanya kalau malam itu sering main game Free Fire, Bu. Oh, jadi Lila sering main game Free Fire ya? Asik ya lah kayaknya sampai tidur larut malam. Oh iya, selain itu Lila selain menyukai game Free Fire itu ada nggak hobi lain yang kira-kira Lila suka? Ada dong, Bu. Selain itu tuh Lila juga suka ini, Bu, baca komik gitu, Bu. Kayak komiknya tuh isinya yang romance-romance gitu loh, Bu. Hmm, sebenarnya boleh saja Lila itu bermain game ya nak, namun juga perlu diperhatikan juga kesehatan Lila, gitu ya. Baik, Bu, saya mengerti. Saya akan mencoba untuk mengurangi waktu saya ketika bermain game, Bu. Oke, lalu bagaimana nih kira-kira upaya Lila untuk mengurangi waktu bermain game tersebut? Saya akan mencoba melakukan kegiatan yang lebih positif, Bu. Kayak seperti saya akan mengikuti les piano, Bu. Karena saya itu suka banget, Bu, sama main alat musik itu tuh suka, Bu. Wah, bagus sekali tuh Lila, kegiatan yang positif ya. Nah, selanjutnya ini Ibu ingin bertanya juga kepada Lila nih, kira-kira dampak negatif dan positif apa yang Lila peroleh ketika Lila itu sering tidur larut malam dan menghabiskan waktu untuk bermain game? Hmm, kalau negatifnya itu ya, Bu, saya itu akhir-akhir ini tuh merasa jadi sering sakit itu, Bu. Terus badannya tuh juga kayak pegel-pegel gitu loh, Bu. Lalu kalau dampak positifnya itu saya merasa nggak kesepian lagi sih, Bu. Hmm, jadi Lila itu jadi badannya jadi sering pegel-pegel gitu ya. Nah, bagus nih jawaban Lila itu membuat kita selangkah lebih maju gitu. Nah, Lila tadi mengatakan bahwa dampak positifnya adalah Lila menjadi tidak kesepian lagi gitu. Boleh dijelaskan Lila maksudnya itu bagaimana? Ya, karena saya itu kalau di sekolah tuh temennya cuma sedikit, Bu. Terus di rumah juga nggak punya teman, makanya saya sering bermain game supaya punya lebih banyak teman lagi sih, Bu. Oke, jadi bisa Ibu simpulkan itu bahwa tujuan Lila bermain game itu
supaya Lila mempunyai lebih banyak teman yang bisa menemani Lila ketika di rumah. Benar begitu, Lila? Iya, Bu, kiranya seperti itu. Oke, Ibu memahami apa yang Lila rasakan. Lalu selain dampak-dampak yang sudah Lila sebutkan tadi, apakah Lila merasakan hal-hal lain dari bermain game tersebut? Saya menjadi lebih sering nggak ngerjain tugas gitu, Bu. Tugas-tugas sekolah tuh jadi pada numpuk, terus saya juga ngerasain kayak lelah, terus akhirnya jadi ketiduran deh, Bu. Dan ketika saya di kelas, saya tuh ngerasa kayak badan saya tuh juga lemas gitu loh, Bu. Kayak nggak ada semangatnya lagi, nggak kayak biasanya, Bu. Oke, oke. Jadi Lila tidak mengerjakan tugas sekolah, lalu juga nggak punya semangat gitu ya buat ikut pelajaran. Oke, sekarang mari kita tinjau nih bersama-sama. Kira-kira solusi apa gitu ya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan Lila tersebut. Baik, Bu. Nah, kira-kira solusi apa nih yang ada di benak Lila untuk mengatasi permasalahan tersebut? Apakah Lila sudah memiliki bayangan akan seperti apa? Hmm, gimana ya, Bu? Belum, Bu. Saya tuh sebenarnya masih bingung gitu sih, Bu. Mau gimana ya caranya itu? Oke, tidak apa-apa kalau begitu. Mari kita diskusikan bersama. Dari perilaku-perilaku Lila tadi, seperti bermain game hingga tidur larut malam, lalu mengakibatkan Lila menjadi sering sakit dan akhirnya tidak masuk sekolah. Kira-kira bagaimana nih cara yang tepat menurut Lila agar tidak sering sakit sehingga bisa masuk sekolah dengan lebih rajin? Mungkin saya harus mengurangi jam bermain game ya, Bu. Apakah benar begitu, Bu? Nah, bagus. Lila memahami maksud perkataan Ibu dengan baik. Lalu juga Ibu ingin memberikan sedikit saran nih sama Lila mengenai perkataan Lila bahwa Lila itu tidak memiliki banyak teman di kelas, gitu kan? Bagaimana kalau Lila mencoba untuk bertanya kepada teman-teman Lila di kelas, apakah ada yang memiliki hobi yang sama dengan Lila? Nah, siapa tahu dengan begitu Lila dapat memiliki teman-teman yang banyak di kelas. Oh iya ya, Bu. Benar juga loh kata Ibu tadi. Terima kasih ya, Bu, atas sarannya. Saya lupa, Bu, menanyakannya karena saya kadang tuh juga kayak merasa takut, terus kayak malu gitu sih, Bu. Kalau nantinya itu mereka nggak menyukai saya, sehingga saya jadi jarang berbicara dengan mereka, Bu. Merasa takut, malu. Bagaimana Lila bisa tahu bahwa teman-teman Lila tidak menyukai Lila kalau Lila saja belum mencoba bertanya kepada mereka? Ya, sebenarnya hanya simpulan saya sendiri sih, Bu. Tapi saya akan mencobanya, Bu. Nah, Ibu suka nih sama semangat Lila. Awalnya mungkin akan sedikit sulit bagi Lila untuk melaksanakan keputusan itu. Namun, nanti ketika Lila sudah mencobanya, Lila akan mengetahui bahwa sebenarnya itu hal tersebut itu tidak sesulit yang Lila bayangkan. Ibu percaya Lila pasti bisa melakukannya dengan baik, apalagi dengan semangat Lila yang besar ini. Sekarang bagaimana nih? Lila sudah mempunyai gambaran rencana untuk mengatasi permasalahan Lila? Ya, sudah lumayan sih, Bu. Sudah mulai ada gambaran begitu. Sudah tahu apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi kebiasaan buruk saya, Bu. Syukurlah kalau begitu. Jadi rencana yang akan Lila lakukan untuk mengubah kebiasaan buruk Lila itu adalah Saya akan bermain game itu tidak lebih dari 4 jam, Bu, dalam seharinya. Agar saya itu bisa tidurnya itu lebih awal, sehingga saya tidak sakit lagi, terus bisa masuk sekolah dengan rajin.
Nah, selain itu juga saya juga akan mendaftar les piano, Bu. Terus buat jadwal belajar deh. Tapi ya, Bu, saya itu bingung harusnya itu memulai melaksanakan rencana itu tuh gimana gitu loh, Bu. Oke, Lila kiranya tidak perlu khawatir ya, Ibu akan membantu Lila. Jadi Ibu itu sebenarnya mempunyai rencana. Bagaimana kalau kita membuat rencana-rencana yang akan Lila lakukan tersebut di sebuah catatan kegiatan? Maksudnya Ibu gimana? Jadi Ibu itu sudah membuat lembar catatan kegiatan yang nantinya itu Lila isi dengan rencana-rencana yang sudah kita sepakati bersama. Yaitu tadi Lila tuliskan rencana yang akan dilakukan pertama, mengurangi jam bermain game. Kita sepakati ya, Lila hanya boleh bermain game selama 4 jam dalam sehari. Yang kedua, tadi Lila bilang akan mengikuti les piano secara rutin. Dan yang terakhir, Lila akan mengatur jadwal belajar secara konsisten. Gitu ya, Lila. Nah, jika Lila dapat melakukan kesepakatan tersebut, maka Lila bisa beri tanda centang di bagian kegiatan yang sudah disediakan. Begitupun dengan rencana-rencana yang lainnya. Gitu ya, Nak. Bagaimana? Apakah Lila memahami penjelasan Ibu? Oh, jadi saya harus mengikuti dan mengisi lembar kegiatan tersebut sesuai yang saya lakukan ya, Bu. Nah, tepat sekali. Ibu nanti akan berikan lembar tersebut kepada Lila ya, dan Lila bisa mulai melaksanakannya. Kita sepakati jangka waktu pengisian lembar tersebut selama 2 minggu terlebih dahulu ya. Oke, Bu, siap. Nah, dalam lembar tersebut juga Ibu sudah tuliskan keterangan jika Lila itu dapat memenuhi semua kesepakatan tersebut dalam rentang waktu 2 minggu, maka Ibu akan memberikan Lila reward berupa 2 buah buku komik kesukaan Lila. Tapi Ibu juga bersepakat dengan orang tua Lila, jika Lila melanggar kesepakatan tersebut, maka HP Lila akan disita oleh kedua orang tua Lila. Gitu ya, Lila. Apakah Lila setuju? Baik, Bu, saya setuju. Oke, kalau gitu, Ibu akan membuat simpulan dari kegiatan konseling kita hari ini ya. Awal permasalahan Lila itu adalah Lila itu suka bermain game hingga larut malam, yang akhirnya mengakibatkan Lila jadi sering sakit dan tidak masuk sekolah. Lalu dengan semangat Lila, Lila mempunyai rencana untuk mengubah kebiasaan buruk Lila dengan mengurangi jam bermain game, tidur lebih awal, mengikuti les piano, membuat jadwal belajar, dan mencoba untuk menjalin keakraban dengan teman sekelas lainnya. Benar begitu, Lila? Iya, Bu, benar seperti itu. Oke, kalau gitu kira-kira ada hal lain yang ingin Lila tanyakan atau sampaikan kepada Ibu? Sepertinya sudah cukup, Ibu. Baiklah, kalau gitu bisa kita akhiri konseling kita hari ini ya. Ibu kembali mengingatkan nih kepada Lila bahwa Lila mempunyai challenge loh untuk mengisi lembar yang sudah Ibu berikan kepada Lila. Siap, Bu. Saya nggak akan lupa kok, Bu. Saya juga akan berusaha untuk memenuhinya. Oke, mantap. Kalau begitu, Ibu ucapkan terima kasih atas kesediaan Lila mengikuti konseling hari ini. Sampai bertemu 2 minggu dari sekarang ya Lila. Semangat Lila. Terima kasih juga, Ibu, sudah membantu saya. Dan sampai bertemu kembali. Kalau begitu, saya izin pamit meninggalkan ruang Zoom ya, Bu. Dadah. Dadah, Ibu. Oke, sama-sama Nak Lila. Silakan. Dadah.